Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Bayanti dengan NIM A1J223021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Kepribadian Tokoh Utama pada Antologi Cerpen Remaja Menggapai Langit, Psikologi Sastra Sigmund Freud. Pada penelitian ini saya melatar belakangi ketertarikan saya terhadap karya sastra remaja yang penuh dengan konflik psikologis, serta keinginan untuk memahami lebih dalam karakter tokoh-tokohnya melalui pendekatan teori psikoanalisis. Pada latar belakang, itu ada pengertian sastra, yakni merupakan media untuk mengekspresikan pengalaman. Jadi sastra menyuarakan pengalaman dan konflik batin manusia. Selanjutnya ada pengertian cerpen. Cerpen yakni efektif menampilkan konflik tokoh secara ringkas dan kuat, yang berarti cerpen ini sebagai bentuk karya sastra pendek sangat efektif menggambarkan konflik tokoh dalam ruang cerita yang singkat tapi padat. Selanjutnya ada antologi Menggapai Langit yang menarik untuk saya teliti karena berisi cerpen-cerpen yang menampilkan pergulatan tokoh remaja dalam menghadapi masalah hidup, pencarian jati diri, dan tekanan lingkungan serta gejolak emosional. Selanjutnya ada dari teori psikoanalisis Freud, cocok untuk menelaah dinamika batin tokoh. Melalui pendekatan psikologi sastra, khususnya teori Sigmund Freud, saya menganalisis bagaimana struktur kepribadian tokoh, yaitu id, ego, superego, dan saling berkonflik dalam membentuk dinamika psikologis mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana struktur kepribadian id, ego, dan superego tercermin dalam tindakan tokoh utama. Yang kedua, bagaimana ketiga unsur tersebut berinteraksi dan membentuk dinamika psikologis tokoh utama dalam menghadapi konflik hidupnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini saya mendeskripsikan bagaimana id, ego, dan superego muncul dalam perilaku tokoh-tokoh utama cerpen, serta menganalisis bagaimana interaksi ketiganya menimbulkan konflik batin yang mempengaruhi tindakan dan perkembangan karakter tokoh. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini saya mengambil dua manfaat penelitian, yaitu yang pertama secara praktis. Penelitian ini diharapkan membantu membaca, memahami karakter tokoh remaja dalam sastra dari sudut pandang psikologis. Yang kedua, secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan studi psikologi sastra, khususnya dalam penerapan teori Freud pada cerpen-cerpen bertema remaja. Selanjutnya, pada bab 2, yaitu kajian pustaka, sastra media ekspresi kehidupan, konflik, emosi, dan nilai kemanusiaan. Menurut Theo, dalam Rokmansyah, sastra adalah alat edukatif memberi arahan dan nilai. Cerpen bentuk prosa singkat, fokus pada satu konflik dan satu tokoh utama. Cerpen dalam antologi memberi variasi tema, tokoh, dan konflik batin. Teori psikologi sastra adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra, khususnya tokoh, konflik, dan tema melalui perspektif psikologi. Dalam pendekatan ini, tokoh tidak sekadar menjadi bagian dari narasi, tetapi dilihat sebagai representasi psikologis manusia yang memiliki konflik batin, keinginan, dan motivasi. Hal ini membuat pendekatan psikologi sastra sangat cocok digunakan untuk karya yang menampilkan problematika batin dan dinamika kepribadian tokoh, seperti cerpen-cerpen dalam antologi Menggapai Langit. Teori psikologi sastra. Psikologi sastra adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra, khususnya tokoh, konflik, dan tema,
melalui perspektif psikologi. Dalam pendekatan ini, tokoh tidak sekedar menjadi bagian dari narasi, tetapi dilihat sebagai representasi psikologis manusia yang memiliki konflik batin, keinginan, dan moralitas. Hal ini membuat pendekatan psikologi sastra sangat cocok digunakan untuk karya yang menampilkan problematika batin dan dinamika kepribadian tokoh seperti cerpen-cerpen dalam antologi Menggapai Langit. Selanjutnya ada teori dari Sigmund Freud, yaitu dibagi menjadi 3. Kepribadian manusia, id, yaitu yang berisi dorongan primitif dan keinginan instinktif seperti nafsu, amarah, dan kebutuhan biologis. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ego, sebagai penengah yang bekerja dengan prinsip realitas mencoba menyesuaikan keinginan dengan dunia nyata. Selanjutnya yaitu superego, sebagai suara moral dan merupakan hasil internalisasi nilai dan norma sosial. Ketiga bagian ini saling berkonflik, dan justru dari konflik inilah terbentuk dinamika psikologis yang menarik untuk dikaji dalam karakter sastra. Selanjutnya ada 3 penelitian relevan atau penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya juga sudah menggunakan teori Freud dalam menganalisis tokoh, seperti penelitian dari Andini 2019 pada novel Perahu Kertas yang menunjukkan konflik antara keinginan pribadi dan norma. Yang kedua ada Putra dari tahun 2020 juga menganalisis cerpen Topeng untuk melihat bagaimana keterangan id, ego, dan superego menciptakan krisis karakter. Selanjutnya dari Fitriani 2021, analisis konflik psikologis dalam antologi cerpen. Saya sendiri membedakan penelitian ini dengan menganalisis lebih dari 1 cerpen dalam 1 antologi, sehingga memungkinkan perbandingan berbagai bentuk konflik kejiwaan yang dialami oleh tokoh remaja. Selanjutnya di sini tertera kerangka konseptual. Kerangka konseptual saya dimulai dari cerpen-cerpen dalam antologi Menggapai Langit sebagai objek penelitian, kemudian menggunakan pendekatan psikologi sastra dan teori Freud sebagai landasan analisis. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk menafsirkan dinamika id, ego, dan superego pada tokoh utama. Dari sana ditarik kesimpulan mengenai pola konflik batin yang paling dominan dan makna psikologis dari tindakan tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif kualitatif karena fokusnya pada analisis mendalam terhadap kutipan-kutipan dalam teks cerpen. Yang kedua ada data utama berupa kutipan narasi, dialog, dan tindakan tokoh yang menunjukkan gejala-gejala id, ego, dan superego. Sumber data diambil dari cerpen dalam antologi Menggapai Langit yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah dan ditulis oleh para remaja Indonesia. Selanjutnya di sini tertera prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini saya mulai dari penentukan topik dan mengkaji teori Freud dan psikologi sastra. Lalu saya memilih cerpen-cerpen yang relevan, membaca secara intensif, dan mencatat kutipan-kutipan yang berhubungan dengan konflik psikologis tokoh. Selanjutnya ada kutipan tersebut saya klasifikasi berdasarkan kategori id, ego, dan superego. Setelah itu saya analisis untuk menafsirkan dinamika kepribadian tokoh. Terbentuk akhirnya dapat disimpulkan bentuk konflik batin dan pengaruhnya terhadap tindakan tokoh utama. Di sini ada penentuan objek dan sumber data, pengumpulan data, reduksi dan klasifikasi data, analisis dan interpretasi data. Dan terakhir ada deskripsi hasil dan penarikan kesimpulan.
penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa cerpen remaja dapat menjadi cerminan yang kuat dari konflik batin dan proses pembentukan kepribadian. Pendekatan Freud membantu melihat lebih dalam bagaimana tokoh tidak hanya berperan dalam alur, tapi membawa pesan tentang pergolakan identitas moralitas remaja. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memperluas pemahaman kita dalam membaca karya sastra dari sisi psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.